Jadi menurut para ulama, sedikit makan itu bisa melembutkan hati seseorang. Mungkin di antara kita punya anak susah nurutnya gitu ya. Mungkin anak tersebut tuh kayak sulit menangkap pelajaran. Bisa jadi karena banyak makan. Karena selain melembutkan hati, sedikit makan juga menguatkan yang namanya daya pikir. Ternyata ada kesalahan pola asuh. Suruh sarapan yang banyak gitu kan, ayo makan lagi, nanti di sekolah lapar loh. Ternyata di sekolah itu jadi bodoh karena banyak makan. Nah maka dari itu fitrahnya anak-anak kita itu kalau disuruh sarapan dia makannya sedikit, padahal di piring masih ada gitu ya, betul ya bunda ya. Terus bundanya pada kesel, kok nggak dihabisin, ayo makan lagi. Fitrahnya manusia yang sebenarnya itu default settingnya tercermin pada anak-anak kita. Kan mereka suci ya, anak-anak itu belum ada dosanya ya, anak-anak kita yang kecil-kecil ya. Ternyata kita tuh kalau kita memaksakan dia banyak makan, satu hatinya jadi keras, dua daya pikirnya jadi lemah. Jadi si anak itu jadi susah dinasihatin, mudah melawan, suka membantah, udah gitu jadi bodoh gara-gara terlalu banyak makan. Nah ini yang bahaya nih. Nah, bukan hanya itu, para ulama mengatakan sedikit makan, satu melembutkan hati, dua menguatkan daya pikir, yang ketiga membuka diri. Hidayah itu akan sulit masuknya karena hatinya tertutup. Pikiran ibarat parasut ya, jadi akan bekerja kalau dibuka. Ya kalau nggak dibuka, ya nggak bisa bekerja. Keempat itu melemahkan hawa nafsu dan melemahkan sifat marah. Salah satu cara kita untuk tidak mudah ya sifat marah atau hawa nafsu ini bergejolak gitu, salah satunya adalah mengekang yang namanya makan. Makanya ada bulan khusus Ramadan tuh cuman 1 bulan aja. Dalam 1 tahun tuh kita ada 11 bulan kita boleh makan dibebaskan gitu ya. 1 bulan tuh di program SOP-nya tuh pengekangan gitu. Supaya apa? Supaya terus berlatih tahun demi tahun itu. Nah demikian juga dibalik dengan 1 bulan berlatih, diharapkan 11 bulan berikutnya pun terampil mengelola dirinya, terampil mengelola makannya. Diriwayatkan Mikdam bin Ma'ad Yakrib, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah berkata, qala Rasulullah malabnu dama wi'a syarromin batnihi bihasbin, yang artinya tidak ada bejana yang diisi ya oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Jadi seluruh manusia anak Adam, bejana-bejana yang ada itu yang kita semua manusia bisa isi, ada yang paling buruk dari itu semua yaitu perut kita sendiri. Dan cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Kalaupun masih kurang pun ada toleransi dari Rasulullah, masih boleh ya, maksimalnya 1/3 dari perutnya. Kalibrasi berapa persen, rasa kenyangnya itu berapa persen, itu dirasakan. Nah boleh maksimalnya berapa kata Rasul? 33,3% alias 1/3 isi perut. Itu adalah maksimalnya. Nah, minumnya juga sama 1/3. Nah caranya gimana? Sama, tinggal dirasain dalam perut. Kira-kira ya udah 2/3 belum nih? Udah, jangan nambah lagi. Nah adapun 1/3 sisanya untuk jalan napas. Maka kalau kita makan, lantas setelah makan kita merasakan kekenyangan, jadi susah napas, artinya pelanggaran terhadap hadis Rasulullah. Ya kenapa? Karena tidak mengikuti. Berlebihan dalam makan mengakibatkan banyak hal buruk. Karena ia akan menggerakkan anggota badan untuk berbuat satu, kemaksiatan. Yang kedua, merasa berat untuk taat, merasa berat untuk beribadah. Dan kata ulama adalah 2 hal ini aja nih udah cukup untuk menjadikan keburukan bagi Anda. Berapa banyak kemaksiatan yang bermula dari keadaan kenyang dan berlebih dalam makan. Berapa pula banyak ketaatan dalam keadaan sebaliknya. Maka barang siapa yang bisa menjaga perutnya, menjaga keburukan-keburukannya, maka dia artinya menjaga dirinya dari keburukan yang besar. Setan itu akan lebih terampil menggoda manusia kalau perutnya penuh dengan makanan. Ya, para ulama bilang terampil. Maka persempitlah jalan setan dengan berpuasa. Insya Allah mudah. Ya, saum Daud itu sekali saum berbuka, sekalinya berpuasa. Jadi kalau Senin saum, Selasa tidak saum. Nanti makannya itu akan jadi jauh lebih terkontrol, akan jadi sempit itu. Hari-hari longgar akan mengikuti hari-hari ketika berpuasa. Itulah salah satu fadilah dari saum Daud. Dan juga saum Daud itu ada saum yang menggugurkan dosa-dosa. Semua dosa-dosa akan digugurkan. Saum Daud aja digugurkan, apalagi saum Ramadan, ya luar biasa kan? Tidak ada hari di dalam Ramadan yang Allah tidak membebaskan umatnya dari api neraka. Maka sebagian salaf berkata, sebagian pemuda Bani Israel ya, mereka saum
Maka bila datang masa berbuka, orang dari mereka berkata, jangan makan banyak-banyak, kata amirnya tuh. Kenapa? Kalau kamu makan banyak, nanti minum kamu jadi banyak. Kalau makan minum kalian jadi banyak, maka tidur kalian juga banyak. Maka karena tidur kalian juga banyak, akhirnya kalian ruginya banyak. Ya, maka Rasulullah SAW dan para sahabat berada dalam keadaan yang lapar. Mereka tuh sering berada dalam keadaan yang lapar. Tapi bukankah Allah Subhanahu wa taala memilihkan keadaan yang terbaik bagi para nabi dan rasulnya, bagi orang-orang solehnya, salafus saleh itu? Bukan karena Rasulullah lapar itu berlapar-lapar, bukan. Itu karena keadaan yang dipilihkan oleh Allah. Jadi kalau Rasulullah saja dipilihkan oleh Allah sering dalam keadaan lapar, masa kita sering dalam keadaan kenyang? Maka sampai-sampai Aisyah, ya, istri beliau itu kan sejak masuk ke Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah, keluarga Rasulullah SAW itu belum pernah merasa kenyang oleh roti keras. Roti keras itu roti yang dari gandum, kan keras tuh. Selama 3 hari berturut-turut makan roti itu, 3 hari berturut-turut itu mengenyangkan dirinya, itu nggak pernah. Dalam 3 hari itu pasti ada satu yang beliau itu berpuasa, karena kenyangnya beliau juga cuma 2/3 isi perut. Sampai kapan Aisyah tuh beliau begitu, ya kan? Sampai beliau wafat. Bahkan ada salah satu perang yang Rasul itu sudah mendapatkan berita bahwa di perang tersebut akan ada banyak sekali ghanimah berupa makanan. Alhamdulillah pada dapat makanan. Aisyah sendiri bilang, aduh, aku tuh belum pernah seumur hidup dari lahir makan yang kayak gini teh, baru sekali ini. Itu pun Rasulullah tetap menahan perutnya. Adapun adab makan dan minum bagi seorang muslim, nah, yang pertama menjaga kehalalannya. Jadi hanya makan dari yang halal. Barang siapa yang menjaga dari makanan yang halal-halal saja, maka rezeki itu akan diberikan oleh Allah tanpa kita capek-capek mencarinya. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma rozaqnakum akan diberikan rezeki kepada kalian oleh Allah, begitu. Tapi syaratnya apa? Makan dari yang baik-baik saja, thayyib, baik, halal. Itu rezeki itu dihantarkan oleh Allah langsung kepada kalian tanpa harus repot-repot mengejarnya. Nomor 2, niat. Dari makanan ini Allah berikan pahala yang baik-baik kepada kita supaya menjadi amal soleh, kurang lebih seperti itu. Nomor 3, cuci tangan sebelum dan setelah makan. Ya Masya Allah teman-teman ya, ternyata cuci tangan sebelum makan dan setelah makan itu dari Rasulullah pun itu sudah diajarkan begitu. Nomor 4, merasa senang dengan makanan dan tidak boleh namanya mencela makanan. Karena Rasulullah SAW ya, ketika misalnya dia tidak menyukai makanan yang ada di hadapannya, ya udah nggak dimakan, cuman gitu aja. Tidak makan sambil telungkup. Nomor 6, tidak makan dan minum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, itu nggak boleh. Perak ya sesuatu yang dimasukkan air gitu, masukkan ke perak, air itu nggak ada bakterinya. Bejana perak itu akan menghilangkan bakteri, akan menghilangkan virus-virus, itu betul ada ya, tapi tidak boleh dipakai buat makan. Ya buat sterilisasi, nyimpen alat-alat medis itu bisa. Nomor 7, mulai makan dengan bismillah. Kalau kelupaan bolehlah di tengah-tengah itu, boleh bismillahi awwalu wal akhiru gitu. Nomor 8, makan dengan tangan kanan gitu ya, dan ambil makanan yang paling dekat dengan kita dulu. Nomor 9, disunahkan makan menggunakan 3 jari ya, dengan tangan kanan. Ini 3 jari ini ya, begini ya, supaya tidak terlalu banyak. Kemudian kalau sudah selesai dijilat tangan. Nah itu bukan jorok, itu sunnah Rasul itu, baru cuci tangan. Nomor 10, kalau makanan jatuh ambil, nggak boleh makanan jatuh dibuang tuh. Yang sunnahnya, yang benernya bagaimana? Makanan yang jatuh diambil, dibersihkan dari kotoran, lalu dimakan makanan tersebut. Nomor 11, tidak meniup makanan yang masih panas, tidak bernapas ketika gelas masih di mulut. Nah, jadi nggak boleh panas itu ditiup. Nomor 12, tidak berlebihan dalam mengisi perut. Nomor 13, orang yang menyuguhkan makanan tidak melihat orang-orang yang sedang makan. Nomor 14, tidak mulai makan sebelum orang yang lebih utama dari kita memulainya. Ya, misalkan ada yang dituakan atau di situ ada orang tua kita. 15, tidak melakukan hal-hal yang menurut adat, menurut budaya bisa membuat orang lain merasa jijik. Ya, misal contohnya pakai sendok lah gitu. Ya, walaupun ngambil tempe gitu. Tempe kan bisa tinggal dicomot ya nggak? Nomor 16, tidak minum langsung dari wadah air yang besar. Tuang dulu ke gelas kecil baru kita ngambil dari yang kecilnya. Nomor 17 terakhir, minum sambil duduk. Karena Rasulullah SAW melarang minum sambil berdiri ya, hadis riwayat Bukhari. Kalau tidak bisa duduk, nggak ada tempat duduknya gitu maksudnya ya, jongkok lah paling nggak minimal, kecuali minum zam-zam ya. Kalau zam-zam itu Rasulullah berbeda karena khusus zam-zam ya. Kalau air yang lain sunahkan duduk, tapi khusus zam-zam itu beliau berdiri teman-teman.